Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas tentang wasiat. Wasiat ya diambil dari kata wasaitu asy-syai'a usihi ya. Aku menyampaikan sesuatu ya. Maka musi orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan pesan tersebut setelah dia meninggal. Jadi wasiat itu adalah pesan ya, yang disampaikan oleh orang ketika dia masih hidup untuk dilaksanakan setelah dia meninggal. Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik itu berupa barang, ya, apakah itu emas, uang, ya, atau tanah atau bangunan, ya, bisa berupa manfaat, ya, untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat. Nah, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Jadi yang wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain untuk dapat digunakannya setelah yang berwasiat itu meninggal. Adapun dasar hukum wasiat terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut atau kematian. In taraka khairanil wasiyah, sedangkan dia meninggalkan harta, ya. Jadi istilah lain dari harta itu juga disebut dengan khair, ya. Al-mal dan ada khair, ya. Sedangkan dia meninggalkan harta, ya, maka hendaklah dia itu berwasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ya, ini kewajiban atas orang yang bertakwa. Nah, Allah mewajibkan berwasiat itu bagi orang yang beriman, yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat dengan datangnya tanda-tanda kematian. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya yang namanya kematian atau ajal, tak satu pun makhluk ini yang tahu kapan ajalnya datang. Nah, namun ketika tanda-tanda itu diberikan oleh Allah, misalkan seperti sakit, ya, atau tubuh yang dahulunya kekar sekarang sudah lemah, itu adalah tanda-tanda. Nah, tapi belum suatu kepastian. Nah, kalau tanda-tanda itu sudah nampak, ya, maka ada kewajiban bagi seseorang, ya, untuk berwasiat. Adapun rukun dan syarat wasiat, yang pertama kita lihat rukunnya. Ya, rukun wasiat yang pertama itu adalah musi, orang yang berwasiat. Ini harus ada ini. Ya. Apa syaratnya?
syarat daripada orang yang berwasiat itu adalah mukallaf. Ya. Sudah balik dia, berakal sehat, ya, merdeka, ya. Kemudian dalam keadaan rela. Jadi berwasiat itu, orang yang berwasiat itu syaratnya atas kehendak dia sendiri, tidak dipaksa. Ya. Kemudian rukun yang kedua, orang yang menerima wasiat. Ada yang berwasiat, ada yang menerima wasiatnya. Nah, yang ketiga, ada harta yang diwasiatkan. Nah, harta yang diwasiatkan harus benar-benar milik yang berwasiat. Yang keempat ada ijab kabul atau serah terima. Tadi ada syarat yang berwasiat, ya. Syarat yang berwasiat itu dia sudah balik, berakal sehat dia, dan atas kemauan sendiri. Bagi yang menerima wasiat, ada pula syaratnya. Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa dia berhak menerima wasiat. Jadi memang sudah ditentukan oleh orang yang berwasiat itu siapa yang akan diberi wasiat. Kemudian penerima wasiat harus jelas itu identitasnya, ya, sehingga wasiat itu dapat diberikan kepadanya. Ya, harus jelas orangnya, ya, jelas identitasnya. Kemudian penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat. Nah, nanti akan batal itu wasiat kalau yang menerima wasiat ini dia membunuh orang yang berwasiat. Kadang karena nggak sabar lagi, itu ya. Ketika yang berwasiat ini, misalkan dia mewasiatkan berupa tanah misalkannya, ya, dan itu bisa dilaksanakan ketika dia sudah meninggal, namun si penerima ini karena nggak sabar, dibunuhnya lah orang yang berwasiat, itu tidak sah, ya, wasiat itu jadi batal, ya. Nah, kemudian wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau untuk maksiat. Jadi ketika wasiat itu diberikan, ya, dan di saat yang menerima wasiat itu digunakannya untuk hal-hal yang akan merugikan umat Islam atau yang akan mendatangkan maksiat, itu tidak dibolehkan. Ya. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Syarat harta yang diwasiatkan itu, yang pertama dia bernilai secara syarak, gitu ya. Dia bernilai secara syarak. Berarti kalau seseorang mewasiatkan misalkannya obat-obat terlarang kayak narkoba, ganja, dan lain sebagainya, ya, dia bernilai tapi tidak bernilai menurut syarak, ya. Yang kedua, harta yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, ya, baik itu berupa materi ataupun berupa manfaat. Nah, misalkan ketika seseorang itu mewasiatkan 1 hektar tanah misalnya, atau seekor onta, ya, atau dia mewasiatkan pemanfaatan lahan pertanian, misalkannya nanti kalau saya sudah tidak ada lagi, saya berwasiat kepada si fulan agar dia menggarap sawah yang ada disebutkan nanti tempatnya di sana selama 5 tahun misalkannya, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ketika yang berwasiat ini sudah meninggal, ya. Nah, itu adalah pengambilan manfaat. Ambillah manfaatnya itu selama 5 tahun. Nah, nanti kalau dah 5 tahun kembalikan lagi kepada keluarga yang berwasiat. Ya. Kemudian syarat daripada harta yang diwasiatkan itu adalah milik orang yang berwasiat. Jangan nanti, ya, karena wajibnya wasiat kita tidak punya sesuatu yang akan kita wasiatkan, lalu kita wasiatkan pula sawah orang untuk digarap tanpa sepengetahuan orang yang punya sawah itu lagi, ini akan lebih parah.
Jadi yang diwasiatkan itu adalah barang yang diwasiatkan itu milik si pewasiat, orang yang berwasiat. Selanjutnya, ya, syarat dari harta yang diwasiatkan itu adalah sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Misal dia punya harta baik itu berupa emas misalkan gitu ya. Emas kalau dirupiahkan bisa dapat 15 juta misalkan. Nah, dari 15 juta itu dia tidak boleh berwasiat semuanya, tapi sepertiga. Ya, sepertiga dari 15 juta berarti yang diwasiatkannya itu boleh lebih kurang 5 juta. Nah, kemudian bagaimana kalau wasiat itu dirubah? Ya, misalkannya ketika si A berwasiat kepada si B, lalu disaksikan oleh si C, ya, atau orang yang mendengarkan itu, lalu wasiat itu nanti dirubahnya, ya. Yang berdosa itu, yang nanggung dosa itu bukan orang yang berwasiat, tapi adalah orang yang merubah wasiatnya. Ya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, ini bagi saksi ini ya. Jadi kalau misalkan si A dia berwasiat supaya sawahnya itu digarap oleh si B selama 5 tahun misalkan. Yang jadi saksi ada si C dan si D. Setelah yang berwasiat ini meninggal, lalu yang saksi itu dia mengubah, katanya sawah itu digarap oleh si B selama 1 tahun misalkannya. Bisa jadi karena ada kepentingan pribadi di sana, itu ya. Yang tadi si pewasiat itu dia mewasiatkan 5 tahun, lalu saksinya mengubah 1 tahun misalkannya. Ya. Nah, jadi siapa yang mengubah wasiat itu, dia telah mendengarkan, dia telah menyaksikannya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Nah, maka sesungguhnya dosanya itu adalah bagi orang yang mengubahnya. Bukan bagi orang yang berwasiat, tapi orang yang mengubahnya. Ya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tidak hanya saksi saja, tapi termasuk orang lain. Misalkannya dia berpesan kepada anaknya, ya anaknya ada 5 misalkannya. Ada salah satu dari yang 5 itu dia tidak setuju ya untuk menunaikan wasiat daripada almarhum ini. Dialihkan ke yang lain. Maka yang berdosa itu bukan orang yang berwasiat dan bukan pula yang menerima dari anaknya yang misalkan 5, 3 menerima dan melaksanakan dan 2 lagi tidak. Yang 3 itu dia tidak menanggung dosa. Yang berdosa itu adalah yang berdua itu karena dia melaksanakan atau mengubah ya tujuan daripada wasiat yang disampaikan oleh yang berwasiat. Nah, ayat ini ya memperingatkan dengan tegas agar wasiat yang telah dibuat jangan dirubah oleh siapapun. Ya. Siapa yang mengubah, maka dialah yang akan memikul dosa yang tidak dapat dielakkan. Ya. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, ya, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha
penyayang. Nah, dalam ayat ini dijelaskan kalau seseorang merasa ada suatu kecemasan, ya, kekhawatiran bahwa orang yang berwasiat itu tidak berlaku adil, ya, nanti dalam memberikan wasiatnya, ya. Jadi ketika kita sarankan kepadanya, menyuruh dia untuk berlaku adil dalam berwasiat, itu tidak ada dosanya, ya. Nah, terakhir, ya, jumlah daripada wasiat itu, ya, hanya sepertiga, ya. Wasiat itu hanya sepertiga. Jadi tidak boleh berwasiat secara keseluruhan dari harta yang kita punya. Tapi berwasiat itu hanya boleh sepertiga. Dan berwasiat boleh kepada selain ahli waris. Ahli waris tidak berhak menerima wasiat, ya. Ahli waris hanya menjalankan dan menunaikan wasiat daripada almarhum. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wasiat, ya. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari aspek orang yang berwasiat. Batalnya wasiat itu yang pertama mencabut wasiat. Jadi orang yang berwasiat itu, ya, dengan terang-terangnya dia mencabut. Ya, tadi dia sudah berwasiat, lalu ditariknya wasiatnya, maka itu batal. Ya. Yang kedua, yang membatalkan wasiat itu adalah ketika yang berwasiat itu mewasiatkan harta atau barang yang bukan milik dia. Ya. Nah, diwasiatkannya misalkannya ternak orang, gitu ya, atau sawah ladang orang diwasiatkannya, itu tidak boleh, batal. Kemudian yang berwasiat tidak cakap hukum, bisa jadi karena ada kekurangan, gitu ya. Dia anak-anak, gitu ya, atau ada penyakit, ya, ada penyakit yang dia tidak mengerti dengan persoalan hukum. Nah, dari aspek penerima wasiat, batal wasiat itu dari orang yang menerima. Yang pertama, penerima wasiat menyatakan, ya, dia menolak, ya, ketika wasiat itu diberikan kepadanya oleh si pewasiat, lalu dia tolak, dia tidak mau menerima wasiat, itu batal. Kemudian orang yang menerima wasiat tidak jelas, ya, nggak jelas identitasnya. Penerima wasiat lebih dahulu meninggal daripada yang berwasiat. Ini yang lebih parah, gitu ya. Wasiat itu bisa ditunaikan ketika yang berwasiat itu meninggal. Nah, ini yang menerima wasiat yang meninggal terlebih dahulu, maka batallah wasiatnya. Ya. Kemudian penerima wasiat membunuh orang yang berwasiat. Ya, penerima wasiat membunuh orang yang berwasiat karena nggak sabar dia lagi untuk mendapatkan wasiat ini, ya dibunuhnya. Gitu ya. Atau ada maksud-maksud yang lain. Kemudian penerima wasiat itu menggunakan yang diwasiatkan untuk kepentingan maksiat atau untuk merugikan Islam, itu batal wasiatnya. Misalkan ketika yang berwasiat itu mewasiatkan sebidang tanah, lalu dibangunnya di sana tempat perjudian, misalnya tempat mabuk-mabukan, ya, yang sifatnya akan merugikan umat Islam, yang akan mendatangkan maksiat, itu membatalkan wasiatnya. Nah, kemudian dari aspek yang diwasiatkan, berarti harta, ya. Nah, harta yang diwasiatkan itu batal apabila yang pertama harta yang diwasiatkan itu musnah. Ya. Misalkan dia mewasiatkan ruko, lalu ruko itu ditelan sama si jago merah, gitu ya. Ya, jadi terbakar, hancur, itu atau ditelan banjir. Kemudian penerima wasiat meminta harta terlebih dahulu sebelum yang berwasiat itu meninggal. Itu ya, dimintanya hartanya dulu, Pak, beri ajalah harta itu kepada saya, gitu ya. Ini batal ini. Jadi harta yang diwasiatkan itu ditunaikan kalau yang berwasiat itu dia sudah meninggal. Nah, kemudian benda atau harta yang diwasiatkan itu, ya, adalah sesuatu yang haram atau yang tidak bermanfaat menurut syara. Nah,
Selanjutnya, wasiat yang diberikan lebih sepertiga harta orang yang berwasiat. Maka hal itu akan membatalkan wasiat kalau dilihat dari aspek harta yang diwasiatkan. Jadi yang membatalkan wasiat itu ada 3. Yang pertama dari orang yang berwasiat, yang kedua dari orang yang menerima wasiat, dan yang ketiga dari harta yang diwasiatkan. Orang yang berwasiat batal wasiatnya kalau wasiat itu dicabutnya, ditariknya kembali. Kemudian dia tidak cakap hukum dan dia mewasiatkan sesuatu yang bukan miliknya. Dari aspek yang berwasiat, yang menerima wasiat, yang pertama itu batal wasiat itu kalau dia menyatakan dia tidak bersedia atau tidak mau menerima wasiatnya. Atau orang yang menerima wasiat dia tidak jelas identitasnya, atau dia meninggal terlebih dahulu daripada orang yang berwasiat, atau dia membunuh orang yang berwasiat. Dan dari aspek harta yang diwasiatkan itu batal ya apabila harta itu musnah, hancur ya, dan harta yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang haram atau yang tidak bermanfaat menurut syarak, dan batalnya harta yang diwasiatkan apabila melebihi dari sepertiga harta dari yang diwasiatkannya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wasiat. Ya, jadi ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari aspek orang yang berwasiat. Batalnya wasiat itu yang pertama mencabut wasiat. Jadi orang yang berwasiat itu ya dengan terang-terangnya dia mencabut. Ya, tadi dia sudah berwasiat, lalu ditariknya wasiatnya, maka itu batal. Ya. Yang kedua, yang membatalkan wasiat itu adalah ketika yang berwasiat itu mewasiatkan harta atau barang yang bukan milik dia. Ya. Nah, diwasiatkannya misalkannya ternak orang gitu ya, atau sawah ladang orang diwasiatkannya, itu tidak boleh, batal. Kemudian yang berwasiat tidak cakap hukum, bisa jadi karena ada kekurangan gitu ya, dia anak-anak gitu ya, atau ada penyakit ya, ada penyakit yang dia tidak mengerti dengan persoalan hukum. Nah, dari aspek penerima wasiat, batal wasiat itu dari orang yang menerima. Yang pertama, penerima wasiat menyatakan ya, dia menolak ya ketika wasiat itu diberikan kepadanya oleh si pewasiat, lalu dia tolak, dia tidak mau menerima wasiat, itu batal. Kemudian orang yang menerima wasiat tidak jelas ya, nggak jelas identitasnya. Penerima wasiat lebih dahulu meninggal daripada yang berwasiat. Nah, ini yang lebih yang lebih parah gitu ya. Wasiat itu bisa ditunaikan ketika yang berwasiat itu meninggal. Nah, ini yang menerima wasiat yang meninggal terlebih dahulu. Maka batallah wasiatnya. Ya. Kemudian penerima wasiat membunuh orang yang berwasiat. Ya, penerima wasiat membunuh orang yang berwasiat karena nggak sabar dia lagi untuk mendapatkan wasiat ini, ya dibunuhnya. Gitu ya. Atau ada maksud-maksud yang lain. Kemudian penerima wasiat itu menggunakan yang diwasiatkan untuk kepentingan maksiat atau untuk merugikan Islam, itu batal wasiatnya. Misalkan ketika yang berwasiat itu mewasiatkan sebidang tanah, lalu dibangunnya di sana tempat perjudian misalnya, tempat mabuk-mabukan ya, yang sifatnya akan merugikan umat Islam, yang akan mendatangkan maksiat, itu membatalkan wasiatnya. Nah, kemudian dari aspek yang diwasiatkan, berarti harta ya. Nah, harta yang diwasiatkan itu batal apabila yang pertama harta yang diwasiatkan itu musnah. Ya, misalkan dia mewasiatkan ruko, lalu ruko itu ditelan sama si jago merah, ya.
Ya, jadi terbakar, hancur, itu atau ditelan banjir. Kemudian penerima wasiat meminta harta terlebih dahulu sebelum yang berwasiat meninggal. Itu ya, dimintanya hartanya dulu, Pak, beri ajalah harta itu kepada saya, gitu ya. Ini batal ini. Jadi harta yang diwasiatkan itu ditunaikan kalau yang berwasiat itu dia sudah meninggal. Nah, kemudian benda atau harta yang diwasiatkan itu ya adalah sesuatu yang haram atau yang tidak bermanfaat menurut syara. Nah, yang selanjutnya wasiat yang diberikan lebih sepertiga harta orang yang berwasiat, maka hal itu akan membatalkan wasiat kalau dilihat dari aspek harta yang diwasiatkan. Jadi yang membatalkan wasiat itu ada 3. Yang pertama dari orang yang berwasiat, yang kedua dari orang yang menerima wasiat, dan yang ketiga dari harta yang diwasiatkan. Orang yang berwasiat batal wasiatnya kalau wasiat itu dicabutnya, ditariknya kembali. Kemudian dia tidak cakap hukum dan dia mewasiatkan sesuatu yang bukan miliknya. Dari aspek yang berwasiat, yang menerima wasiat, yang pertama itu batal wasiat itu kalau dia menyatakan dia tidak bersedia atau tidak mau menerima wasiatnya. Atau orang yang menerima wasiat dia tidak jelas identitasnya, atau dia meninggal terlebih dahulu daripada orang yang berwasiat, atau dia membunuh orang yang berwasiat. Dan dari aspek harta yang diwasiatkan itu batal ya apabila harta itu musnah, hancur ya, dan harta yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang haram atau yang tidak bermanfaat menurut syara, dan batalnya harta yang diwasiatkan apabila melebihi dari sepertiga harta dari yang diwasiatkannya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.